Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nuratul Ikromah YouTube channel. Hutan merupakan kawasan lahan dan area tertentu yang ditumbuhi pohon-pohon atau vegetasi kayu-kayuan yang mendominasi sumber daya alam di daerah tersebut. Kawasan hutan banyak ditutupi oleh pepohonan yang sangat tinggi dan lebat, ditumbuhi berbagai macam tumbuhan, dan dihuni oleh berbagai macam jenis hewan, baik itu hewan pemakan daging atau disebut dengan karnivora, dan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, maupun hewan pemakan segalanya, omnivora. Setiap tahunnya keberadaan hutan di dunia mengalami penurunan. Penurunan luas hutan di dunia tidak terlepas dari kegiatan manusia, seperti degradasi hutan hingga deforestasi. Padahal keberadaan hutan sangat penting, terutama sebagai sumber oksigen yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Berbicara mengenai deforestasi, saat ini banyak hutan di dunia mengalami hal tersebut. Namun, beberapa orang mungkin belum memahami apa itu deforestasi. Deforestasi sendiri memiliki beberapa arti: tebang habis atau pembukaan hutan, yang merupakan penebangan hutan atau tebangan pohon dari lahan yang dikonversi menjadi lahan non-hutan. Lebih lanjut, deforestasi dapat melibatkan konversi lahan hutan untuk menjadi peternakan, pertanian, atau pembangunan perkotaan. Menurut Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendefinisikan bahwa deforestasi sebagai konversi hutan untuk menjadi penggunaan lahan lain, terlepas apakah kegiatan tersebut disebabkan oleh manusia atau tidak. Diketahui jika penyebab utama deforestasi yakni pertanian. Tercatat jika pertanian subsisten bertanggung jawab terhadap 48% deforestasi, 32% pertanian komersial, 14% penebangan, dan penebangan kayu bakar mencapai 5%. Namun di sisi lain, penyebab deforestasi kontemporer adalah adanya korupsi di lembaga pemerintah, ketidakpedulian terhadap kekuasaan dan kekayaan, pertumbuhan penduduk, dan urbanisasi. Globalisasi juga dianggap sebagai penyebab deforestasi, mulai dari arus tenaga kerja, modal, dan komoditas. Perubahan iklim menjadi penyebab lain dari deforestasi. Sekitar 23% tutupan hutan di bumi ini telah hilang akibat kebakaran hutan dan perubahan iklim, sehingga meningkatkan frekuensi dan kekuatannya. Peningkatan suhu menjadi kebakaran hutan terus bertambah besar, terutama di hutan boreal, dan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan deforestasi sangat merugikan, mulai dari kepunahan, perubahan kondisi iklim, berpindahnya populasi, hingga penggurunan.
Efek lanjut dari deforestasi yakni terjadi erosi tanah yang sangat merugikan sehingga nantinya berubah menjadi degradasi dalam bentuk lahan kosong. Dampak deforestasi juga terjadi pada siklus air. Saat hutan hilang, tidak ada lagi pohon yang menyerap air tanah melalui akarnya, kemudian dilepaskan ke atmosfer, sehingga iklim dan tanah berubah menjadi lebih kering. Tanah yang kering mengakibatkan asupan air menjadi rendah untuk dapat diekstrasi oleh pohon. Dampak deforestasi bagi kesehatan berkaitan dengan penyakit dari hutan seperti malaria, rabies, virus Nipah, dan lainnya. Seperti yang telah diketahui, jika banyak hewan tinggal di dalam hutan, ketika hewan-hewan tersebut kehilangan tempat tinggal, mereka akan berpindah ke tempat lain, salah satunya ke pemukiman penduduk. Contoh dari deforestasi dapat dilihat dari hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan yang telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Banyak hutan diubah menjadi perkebunan kelapa sawit dalam jumlah yang amat luas dan besar. Hal ini juga tidak lepas dari semakin tingginya permintaan minyak kelapa sawit baik di pasar lokal maupun internasional. Deforestasi juga dapat ditemukan pada bukit-bukit hutan yang diubah menjadi pemukiman seperti hotel dan villa. Padahal, hal tersebut telah melanggar tata ruang wilayah dan tentunya dapat mengakibatkan terjadinya tanah longsor, erosi tanah, hingga banjir bandang. Transmigrasi juga menjadi salah satu contoh terjadinya deforestasi. Saat penduduk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka harus membangun pemukiman baru dengan cara mengubah fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan untuk bercocok tanam. Beberapa cara mengatasi deforestasi diantaranya melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan-lahan yang sudah terdegradasi. Mencari alternatif untuk pembukaan lahan, khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Dan tentunya, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan pengawasan dengan baik agar deforestasi atau penggundulan hutan tidak semakin parah. Demikian penjelasan mengenai deforestasi hutan, semoga bermanfaat dan mari bersama-sama menjaga lingkungan serta tidak merusak hutan demi kepentingan sendiri.